Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ricardo Supriyananta. Di sini saya akan menerangkan bagaimana cara kerja motor bakar diesel dan bensin. Kita mulai dengan motor bensin 2 tak, yaitu Mesin 2 tak adalah salah satu mesin yang terpopuler karena konstruksinya yang sederhana sehingga dapat diproduksi dengan mudah dan murah. Mesin 2 tak ini tidak memakai klep atau valve dan noken as atau camshaft. Kelebihan ini menjadikan mesin 2 tak menjadi lebih ringan dan mudah diproduksi. Disebut 2 tak karena ada 2 langkah di setiap siklusnya dan terjadi 2 proses pada setiap langkahnya. Langkah pertama yaitu bergeraknya piston dari titik mati bawah ke titik mati atas atau yang disebut langkah hisap dan kompresi. Pada langkah ini mengalami penurunan tekanan pada crankcase atau ruang bagian bawah piston, sehingga campuran bahan bakar, udara dan oli samping terhisap masuk ke dalam crankcase. Ketika bersamaan, bagian atas piston menjadi kompresi karena menurunnya volume ruang bakar, sehingga campuran bahan bakar, udara, dan oli samping mengalami kenaikan tekanan dan temperatur. Dan sesaat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi mengeluarkan percikan api, menyebabkan dimulainya langkah kedua. Pada langkah kedua terjadi pembakaran atau ledakan di ruang bakar, menghasilkan tekanan yang sangat besar, menyebabkan terdorongnya piston dari titik mati atas ke titik mati bawah. Gerakan piston menyebabkan tekanan pada crankcase, sehingga campuran bahan bakar, udara, dan oli samping terdorong ke ruang bakar melalui transfer port. Campuran bahan bakar, udara, dan oli mendorong sisa pembakaran keluar, dan siklus berjalan terus-menerus. Jadi, langkah yang pertama yaitu hisap dan kompresi, sedangkan langkah kedua yaitu pembakaran dan pembuangan. Mesin 2 tak memiliki teknis keunggulan yaitu bobotnya yang ringan karena tidak memiliki camshaft dan valve. Juga memiliki tenaga yang besar karena menghasilkan tenaga di setiap putaran mesin. Selanjutnya yaitu mesin 4 tak bensin. Mesin 4 tak termasuk populer karena efisiensinya. Disebut 4 tak karena ada 4 langkah di setiap siklusnya. Langkah pertama yaitu hisap. Langkah ini bertujuan memasukkan bahan bakar dan udara ke ruang bakar. Proses ini diawali dengan bergeraknya piston dari titik mati atas ke titik mati bawah, dengan kondisi katup buang atau exhaust valve tertutup dan katup masuk atau intake valve terbuka. Bergeraknya piston menjadikan tekanan di ruang bakar menjadi rendah, sehingga campuran udara dan bahan bakar dari atmosfer yang bertekanan yang lebih tinggi tertarik ke ruang bakar. Langkah kedua yaitu kompresi. Langkah ini diawali dengan tertutupnya intake valve dengan pergerakan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Campuran bahan bakar dan udara yang ada di dalam ruang bakar mengalami penurunan volume, mengakibatkan kenaikan tekanan dan suhu. Sesaat sebelum piston mencapai ke titik mati atas, busi menyalakan percikan api. Dimulainya proses pembakaran atau ledakan. Langkah ketiga yaitu usaha atau bertambahnya volume ruang bakar. Diawali dengan ledakan, terdorong kembali ke piston ke titik mati bawah. Langkah keempat yaitu buang. Diawali dengan terbukanya exhaust valve atau katup buang yang diikuti pergerakan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas, menyebabkan udara hasil pembakaran terbuang melalui exhaust valve. Jadi keempat langkah tersebut yaitu
hisap, kompresi, usaha, buang. Dan begitu seterusnya sesuai siklus. Kita lanjutkan ke mesin diesel 2 tak dan 4 tak. Kita mulai dengan mesin diesel 2 tak. Mesin ini jarang digunakan pada kendaraan, tetapi tetap ada. Jadi, di sini kita akan membahas cara kerja dari mesin diesel 2 tak. Cara kerja mesin diesel 2 tak sama seperti mesin bensin 2 tak. Perbedaannya hanya tidak menggunakan busi. Komponen penting dalam mesin diesel 2 tak yaitu fuel injector, exhaust valve, air inlet port, piston, connecting rod, crankshaft, dan flywheel. Cara kerjanya yaitu yang pertama, hisap dan kompresi. Ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, piston akan melewati air inlet port sehingga udara terdorong masuk ke dalam ruang bakar. Pada saat itu juga, udara yang di dalam ruang bakar mendorong keluar gas hasil pembuangan sebelumnya. Selanjutnya, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas sehingga menutup air inlet port dan menjadikan udara yang ada di ruang bakar menjadi bertekanan. Setelah sesaat sebelum piston berada di titik mati atas, fuel injector menyemprotkan bahan bakar yang menghasilkan pembakaran atau usaha, dan dimulailah langkah kedua, yaitu usaha dan buang. Bahan bakar yang telah terbakar menghasilkan ledakan, menghasilkan usaha sehingga mendorong piston dari titik mati atas ke titik mati bawah, sehingga piston melewati air inlet port sehingga sisa pembuangan dapat terbuang melalui port pembuangan. Jadi, mesin diesel 2 tak memiliki 2 langkah, yaitu hisap dan kompresi dan usaha buang. Proses itu dilakukan terus-menerus secara cepat. Lanjut ke mesin diesel 4 tak. Mesin diesel terkenal karena tenaga, ketahanan, dan efisiensinya yang sangat tinggi, sehingga banyak alat berat yang menggunakan mesin ini. Perbedaannya dengan mesin bensin adalah tidak adanya busi pada mesin diesel. Mesin diesel memanfaatkan tekanan yang sangat tinggi untuk menghasilkan energi. Komponen utama pada mesin diesel yaitu piston, saluran masuk, saluran buang, silinder blok, connecting rod, valve, cam, dan injektor. Mesin diesel 4 tak bekerja dengan 4 langkah. Yang pertama adalah langkah hisap. Langkah ini diawali bergeraknya piston dari titik mati atas ke titik mati bawah dengan kondisi katup masuk terbuka dan katup buang tertutup. Bergeraknya piston dari titik mati atas ke titik mati bawah menciptakan tekanan udara yang lebih rendah di ruang bakar, sehingga udara dengan tekanan atmosfer yang lebih tinggi terhisap ke ruang bakar. Langkah yang kedua yaitu kompresi. Pada langkah ini, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dengan kondisi kedua katup tertutup, menyusutnya volume ruang bakar dan kenaikan suhu. Dan sesaat sebelum piston berada di titik mati atas, injektor menyemprotkan bahan bakar, menyebabkan dimulainya langkah pembakaran. Pada langkah ini, injektor menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Tekanan udara dan suhu di dalam ruang bakar akan menyebabkan bahan bakar dan udara terbakar dengan sendirinya. Bahan bakar dengan jumlah tertentu akan disemprotkan sampai ke titik tertentu. Langkah keempat yaitu buang. Diawali dengan bergeraknya piston dari titik mati bawah ke titik mati atas dengan kondisi katup buang terbuka, menyebabkan hasil sisa pembakaran terbuang melalui exhaust.
Jadi 4 langkah tersebut yaitu hisab, kompresi, usaha, dan buang. Lalu kembali lagi ke langkah hisab, dan begitu seterusnya. Jadi segitu saja penyampaian dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.